Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah membantai 38 murid yang memasuki formasi pedang ilahi Hongmeng. Dan dia memerintahkan Ding Xuan untuk memberitahu semua orang bahwa dia terluka parah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Tanjun selesai memberi perintah pada Ding Xuan, celah segera terbuka pada tirai formasi pedang ilahi Hongmeng. Ding Xuan keluar dari celah tersebut. Di depan semua orang, dia berkata, "Semua orang dibunuh oleh Tanjun." Tapi Tanjun sudah terluka parah. Bagi yang ingin membunuhnya, segeralah maju. Dan sebelum kata-kata Ding Xuan selesai, sebuah pedang terbang keluar dari celah formasi menusuk ke tubuh Ding Xuan. Suara kesedihan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan puluhan ribu murid jiwa binatang. Pada saat ini, suara lemah datang dari dalam celah. "Saya sangat baik. Sekarang ada 39 tempat untuk menantang saya. Jika 39 orang itu masih ingin mati, maka datang saja." Begitu dia mengatakan ini, Dante Swansong, murid divisi Pil, hingga Diaken Penatua dan Chen Subing, semuanya khawatir. Meng Yi dan Zhong Wuxiao tampak cemas, tetapi mereka yakin bahwa Tanjun baik-baik saja. Ini adalah siasatnya untuk memancing musuh. Terjadi kehebohan di antara para murid jiwa binatang. Sebelum mereka melompat ke platform naga nomor 1, selain para murid jiwa suci dan 5 jiwa, puluhan orang yang sudah siap untuk pergi berbalik dan membentuk suatu kelompok. Mereka segera melesat ke celah seperti kilat dan memasuki formasi pedang. Kemudian, lebih dari selusin murid dari jiwa binatang dan murid 5 jiwa mengikuti mereka. Saat mereka akan memasuki celah, mata indah Chen Subing dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tiba-tiba dia menghilang dari tempat duduknya. Segera setelah itu, pada panggung naga nomor 1 terdengar suara, "Pengadilan kematian." Bila pedang yang diubah oleh kekuatan spiritual langsung menembus tenggorokan 30 murid yang baru saja melompat ke platform naga. 30 mayat murid dari 5 jiwa dan jiwa binatang dengan darah disemprotkan dari leher mereka jatuh di tepi panggung naga. Saat ini celah dalam formasi pedang ilahi Hongmeng menghilang. Kemudian Chen Subing muncul dari panggung naga. Kepala jiwa binatang tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menunjuk ke arah Chen Subing dengan marah. "Chen Subing, bagaimana kamu bisa melakukan tindakan kejam ini?" "Chen Subing, kamu benar-benar melanggar hukum." Kepala 5 jiwa juga berdiri karena marah. Dia menatap Chen Subing dan berkata, "Ini adalah kompetisi besar 9 divisi. Kamu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh muridku dari 5 jiwa." Chen Subing menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya yang memukau. Dia berkata dengan dingin, "Kepala ini akan membunuh mereka yang ingin membunuh Tanjun. Apakah ada masalah?" Kepala 5 jiwa sangat marah hingga wajah lamanya memerah. Dia menoleh dan membungkuk ke Dante Swansong. "Master Sekte, Anda juga telah melihat bahwa sebagai kepala divisi, Chen Subing telah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Anda harus menghukumnya." Kepala jiwa binatang juga berkata, "Master Sekte, Chen Subing tidak menganggapmu. Kamu ada di sini, tapi dia berani melakukan ini. Jika kamu tidak ada, mungkin dia akan bertindak lebih jauh. Master Sekte, menurut aturan yang ditetapkan oleh luhur, Chen Subing harus dihukum mati." Mendengar ini, kepala 5 jiwa setuju. Benar apa yang dikatakan Ketua Wu." "Diam!" Dante Swansong sangat marah, bangkit dan menampar wajah mereka. Tiba-tiba cetakan telapak tangan berwarna merah darah muncul di kedua wajah tua itu. Kepala 5 jiwa dan kepala jiwa binatang langsung tertegun. "Master Sekte, saya tidak tahu di mana kesalahan bawahan. Tolong maafkan saya." Dante Swansong menatap ratusan ribu murid dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang akan memberitahu mereka mengapa Master Sekte ini tidak menghukum Chen Subing?" "Master Sekte," murid akan menjawab. Dan Yu melangkah keluar dari kerumunan dan bersujud. Menurut aturan kompetisi besar yang ditetapkan oleh luhur, para pemain bertahan dapat menerima hingga 100 tantangan. Dan jumlah orang yang menantang saudara Tan tadi sudah cukup untuk 100 orang. Tetapi murid jiwa binatang dan 5 jiwa bahkan mengabaikan aturan dan ingin memasuki formasi pedang melawan saudara Tan. Menurut aturan, mereka harus disalahkan.
Dan Yu tidak diragukan lagi sangat perhatian dengan Tan Yun. Dia telah menghitung jumlah orang yang menantang Tan Yun. Jadi dia bisa menebak mengapa Master Sekte menyalahkan kedua ketua ini. Mendengar itu, orang-orang yang tidak tahu menjadi lega. Setelah Dante Swansong meminta Dani untuk bangun, dia menatap kepala 5 jiwa dan kepala jiwa binatang yang berlutut di depannya. Apakah kamu mendengarnya? Bahkan seorang murid tahu bahwa jumlah orang yang menantang Tan Yun sudah 100 dan kalian berdua adalah kepala sekte gerbang dalam. Ini sangat memalukan. Aku pikir kalian sudah gila karena ingin membunuh Tan Yun. Kepala jiwa binatang dan kepala 5 jiwa menggigil dan bersujud. Bawahan salah, bawahan tidak memperhatikan jumlah tantangan. Dante Swansong sangat marah, tetapi dia juga tidak menghukum mereka berdua. Dia hanya mengingatkan, jika sampai kejadian seperti ini terjadi lagi, aku meminta kalian untuk mengundurkan diri dari jabatanmu dan menanggung hukuman. Kepala jiwa binatang dan kepala 5 jiwa telah kehilangan muka. Kepala divisi lainnya memandang mereka berdua. Bagi mereka, itu seperti tamparan di wajahnya. Mereka berdua mengira Tan Yun menderita luka dalam. Begitu formasi pedang pecah, Tan Yun pasti akan terbunuh. Berpikir bahwa mereka dapat segera menyaksikan kematian tragis Tan Yun, keduanya merasa sedikit lega. Beberapa saat kemudian, formasi pedang telah pecah. Chen Shuping berpikir Tan Yun sudah mati. Dia tidak tahan melihat kembali kematian tragis Tan Yun. Hatinya sakit. Dia sedih karena kehilangan murid jenius seperti Tan Yun. Pada saat ini, sebagian besar dari murid kebun obat Lingshan dan divisi pil meneteskan air mata. Hal yang sama berlaku untuk Shen Qingyu, Shen Qinfeng, dan Shen Wende. Di mata semua orang, Tan Yun melawan 39 murid berbakat dari divisi jiwa binatang. Dia pastilah kalah. Apalagi formasi pedang akan pecah. Bukankah itu berarti Tan Yun terbunuh? Bahkan jika Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, dan Sui Zian yang selalu percaya pada kekuatan Tan Yun, saat ini wajah mereka terlihat pucat. Gong Sun Roxi juga takut jika Tan Yun sampai mati. Kepala jimat dan kepala jiwa suci tersenyum dalam hati mereka. Tan Yun pantas mendapatkannya. Saat ini, Murong Sisi yang ingin membuat Tan Yun mati memiliki rasa kasihan di matanya. Dalam benaknya, Tan Yun adalah bakat yang sangat luar biasa. Dia menghargai kejeniusannya. Jika saja Zhong Wuxiao akan diambil oleh Tan Yun di masa depan, dia tidak bisa menyalahkan Tan Yun. Lagi pula, ketika Zhong Wuxiao berlutut dan memohon padanya, dia sendiri yang menolak menerima Tan Yun. Menantu yang dicari kepala sekte ini tidak mungkin mati seperti ini. Kepala sekte ini tidak percaya. Dante Swansong berpikir seperti itu. Tetapi dia berdiri dengan gugup, ekspresinya menunjukkan kecemasan. Pada saat ini, waktu seperti membeku, kecuali Shen Shuping. Mata semua orang tertuju pada formasi pedang yang akan pecah. Formasi pedang Ilai Hong menghancur dalam goncangan. Pemandangan yang terlihat sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan ratusan ribu murid, tangisan jiwa suci 5 jiwa dan divisi pil bercampur. Kakak Tan, bagaimana kamu bisa mati? Kakak Duan, kamu juga terkuat di antara murid jiwa suci kami. Bagaimana mungkin kamu bisa mati? Kakak Liu, kami membutuhkanmu di 5 jiwa. Di mata semua orang, panggung naga nomor 1 tergeletak mayat yang tidak utuh. Dan Tan Yun, dia berlumuran darah, tidak tahu apakah itu darah musuh atau darahnya sendiri. Tubuhnya tak bergerak seolah mati. Mati? Bagaimana mungkin? Bahkan aku tidak cedera sama sekali. Dalam benak Tan Yun, total 39 orang ini tidak sekuat Nanggong Yukin. Alasan mengapa dia jatuh terbaring hanya untuk menyamarkan diri seolah-olah telah terluka parah, sehingga musuh lainnya dapat mengendurkan kewaspadaannya. Apakah karena Tan Yun takut dengan penantang lain? Tentu tidak. Dia tidak takut, tetapi jika mengetahui kejadian yang sebenarnya, penantangnya pasti akan mundur tanpa perlawanan saat bertemu dengan Tan Yun. Tan Yun melakukan ini hanya untuk satu tujuan, menarik musuh untuk membunuhnya, dan kemudian membiarkan mereka semua mati. Pada saat yang sama, Tan Yun mendengarkan tangisan para murid divisi pil dan kebut obat Lingshan. Dia tahu bahwa begitu banyak orang yang benar-benar peduli padanya. Kenapa kalian menangis? Hidupku sangat sulit. Bagaimana mungkin aku bisa mati dengan mudah? Tiba-tiba suara lemah terdengar dari panggung naga nomor 1 tempat mayat itu saling silang.
Semua orang terkejut, berpikir bahwa mereka salah dengar. Mereka melihat Tan Yun yang berlumuran darah gemetar dengan tatapan yang sulit dan berdiri. Dua tangisan kegembiraan Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi di panggung naga nomor 2 telah muncul di sebelah Tan Yun, membantu Tan Yun berdiri. Mereka sangat khawatir dengan Tan Yun. Sui Zhian juga ingin membantu Tan Yun, tetapi ketika dia menemukan bahwa gurunya sedang melihatnya, dia tidak jadi pergi. Namun melihat Tan Yun tidak mati, dia sudah sangat merasa lega. Tan Yun memberitahu Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao bahwa dia hanya berpura-pura, jadi tidak perlu khawatir. Dia juga meminta mereka berdua untuk ikut berpura-pura agar tidak ada orang yang mengetahui keadaan Tan Yun yang sebenarnya. Shen Shubing segera memanipulasi indera spiritualnya ke dalam tubuh Tan Yun. Melihat bahwa organ dalam Tan Yun masih utuh, dia curiga Tan Yun tidak cedera. Ketika dia menatap Tan Yun berkedip dengan cepat. Shen Shubing mengerti maksud Tan Yun, dan dia tidak memberitahukan kondisi Tan Yun yang sebenarnya pada orang lain. Shubing hanya meminta murid divisi Pil untuk segera merawat Tan Yun. Kemudian Dan Yu melompat ke samping panggung naga, memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Dua kakak ipar, serahkan kakak Tan kepadaku, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, Dan Yu mengambil Tan Yun dan pergi meninggalkan Mengyi dan Xiao yang malu dengan panggilan Dan Yu tadi. Murid laki-laki yang mengagumi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao sangat marah. Semua orang tahu bahwa Mengyi dan Xiao termasuk 13 wanita cantik di gerbang dalam, dan sekarang mereka telah dimiliki Tan Yun. Pada saat ini, lantai atas di beberapa ketua dari jiwa binatang dan 5 jiwa yang sebelumnya tersenyum karena memikirkan kematian Tan Yun, wajah mereka berubah menjadi kesedihan. Karena di antara 39 orang yang dibunuh Tan Yun, ada murid kebanggaan mereka. Kebencian segera menguasai hati mereka. Mereka tidak sabar untuk menampar Tan Yun hidup-hidup. Bocah ini telah berada di sekte selama beberapa tahun dan telah memiliki 2 calon istri. Bisakah kamu menerima ini? Tante Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa di masa depan Tan Yun akan memiliki banyak istri. Dia memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak istri yang akan dimiliki Tan Yun, putrinya harus menjadi istri utamanya. Memikirkan ini, Tante Xuanzong merasa sedikit lega. Dia segera melirik Tan Yun yang sedang duduk bersila di antara kerumunan murid divisi Pil. Diam-diam berkata pada dirinya sendiri, anak ini hanya berpura-pura. Sekarang Master Sekte ini tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian dia melihat ke arah Shen Shubing yang telah kembali ke tempat duduknya dan berkata, Shubing, ayo kita mulai pertandingan selanjutnya. Setelah menerima perintah, Shen Shubing menatap Mu Mengyi dan berkata dengan cemas, Mengyi, apakah kamu yakin? Jika kamu melakukan ini, musuh Tan Yun tidak akan melepaskanmu. Kemudian Mu Mengyi meyakinkan Shen Shubing bahwa dia pasti bisa mengalahkan penantangnya. Dia bersumpah akan membunuh orang yang ingin mencelakai calon suaminya. Sebelum pertandingan dimulai, Mu Mengyi mengembalikan senjata berharga atribut kematian dan atribut binatang yang pernah diberikan Wu Hong kepadanya. Dia tidak ingin menggunakan senjata pemberian dari Wu Hong. Setelah itu, Mu Mengyi meminjam pedang terbang atribut kematian dan binatang pada murid divisi Pil. Segera Dan Yu dan 12 murid kebun obat Lingshan meluncur ke platform naga nomor 2 dan meminjamkan 12 pedang terbang pada Mu Mengyi. Di antara 12 pedang terbang tersebut, 11 adalah senjata roh tingkat rendah, termasuk 7 pedang terbang dengan atribut kematian dan 4 atribut binatang. Satu-satunya pedang terbang senjata roh tingkat menengah adalah atribut kematian yang diberikan oleh Dan Yu. Mu Mengyi meletakkan 11 pedang terbang ke dalam cincin Qian Kun. Dia hanya memegang pedang terbang senjata roh tingkat rendah dengan atribut kematian di tangannya. Langkah ini membingungkan semua orang. Hanya Tan Yun yang tahu apa yang akan dilakukan Mu Mengyi di pertandingan berikutnya. Pada saat ini, semua orang dari divisi jiwa binatang ingin maju untuk membunuh pengkhianat Mu Mengyi. Banyak murid dari penegak hukum, 5 jiwa, dan jiwa suci yang ingin balas dendam pada Mengyi karena saudara mereka telah dibunuh Tan Yun. Ketika Shen Shubing hendak mengumumkan pertandingan dimulai, banyak murid yang langsung ingin masuk ke panggung naga nomor 2. Kemudian, Mu Mengyi mengatakan bahwa dia hanya akan bertarung 1 lawan 1. Begitu kata-kata ini keluar,
Setiap orang yang ingin membunuh Mumengyi siap menjadi yang pertama menantang Mumengyi. Kemudian Shen Shubing berkata dengan dingin, siapapun yang pertama kali melompat ke panggung naga nomor 2 adalah penantangnya. Jika ada orang lain yang naik, aku akan membunuhnya. Mendengar ini, para murid yang ingin membunuh Mumengyi memikirkan puluhan orang yang telah dibunuh Shen Shubing sebelumnya. Mereka tidak mau gegabah. Segera mereka membuat barisan untuk maju satu persatu. Meski hanya ada 100 tempat untuk menantang, tetapi barisan itu berisi ribuan orang. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki dari divisi jiwa binatang berteriak keras dan muncul pertama kali di bawah panggung naga nomor 2. Melihat pemandangan ini, kepala jiwa binatang tampak senang. Pertarungan yang menentukan akan segera dimulai, tinggal menunggu perintah dari Shen Shubing. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.